Oke, selamat datang teman-teman di video materi atau video modul atau video tutorial di kelas pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke video kelima ya, atau pertemuan kelima ini akan melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan keempat tentang bikin web berbentuk aplikasi lah, atau aplikasi berbentuk web. Di pertemuan 4 kita sudah bikin halaman list datanya ya. List data isinya adalah tabel, juga tombol untuk tambah, edit, dan delete. Di pertemuan kelima ini atau video kelima ini kita akan coba bikin formnya, form inputnya. Jadi kalau pertemuan keempat itu adalah data yang munculnya seperti itu, kalau di pertemuan 5 ini adalah tambah datanya seperti apa, maka harus ada form inputannya lah, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi itu yang akan kita buat di pertemuan 5 ini. Oke, kita coba saja mulai bagaimana bikin form input dan bagaimana hasilnya. Pertama, jangan lupa ya, examnya dibuka, lalu di start service Apache dan service MySQL-nya. Dua ini aja yang perlu dijalankan. Kemudian kita buka lagi folder exam, htdoc, dan pemrograman web yang dimiliki masing-masing ya. Lalu kita bikin file HTML namanya pertemuan5.html. Jadi di dalam situ kita bikin pertemuan5.html. Kemudian kita buka kodenya. Nah, di sini untuk pertemuan 5 ini, untuk formnya ya, sebenarnya atasnya sama dengan pertemuan 4. Kalau kita lihat nih, jadi dari HTML sini sampai sini masih sama nih. Jadi headernya pun sama nih, jadi punya title-nya pemrograman web 2, lalu import Bootstrap CSS dan Bootstrap JS gitu masih sama. Juga logo aplikasinya sama dan judul aplikasinya adalah sama, nilai aplikasi nilai mahasiswa ya. Ini sama, jadi bisa copy paste. Yang berbeda mungkin di bawahnya. Nah, kalau di sini ada tombol, tapi kalau di sini adalah judul. Kita kasih H3 ya, namanya adalah tambah nilai. Seperti itu. Lalu kita bikin sebuah div, satu blok div ini, satu bundle ya, satu bundle. Itu bikin div, kelasnya adalah kolom SM8 atau jumlah dalam satu baris itu 12, kita hanya pakai 8 kolom, kurang lebih seperti itu. Tapi juga dikasih MT2, artinya adalah margin top 2 gitu. Jadi setiap blok ini ada margin-marginnya. Nah, dalam satu blok input ini terdiri dari dua komponen. Jadi komponen pertama adalah label. Labelnya ini for siapa? For name. Nanti ada input yang namanya name. Kelasnya adalah form label, lalu isi teksnya itu adalah label. Ini untuk si label. Kemudian untuk inputnya itu adalah tipenya teks, kelasnya adalah form control. Nah, ini nih dikasih ID nih, ID-nya adalah name. ID ini nanti penting untuk ID dan name, sebenarnya kita isi juga name deh. ID dan name itu adalah name. Ini penting untuk pengenal. Jadi input ini itu dikenal sebagai name. Ini pun for name itu adalah untuk di sini juga nih. Lalu procedure-nya adalah masukkan name ya, value-nya kosong dan dia required, artinya adalah dibutuhkan, harus diisi. Kemudian kita punya blok kedua. Nah, blok kedua ini digunakan untuk nama.
Jadi labelnya adalah for nama, kelasnya form label sama ya, teksnya adalah nama, sedangkan inputnya adalah ID dan name-nya adalah nama. Placeholder-nya adalah masukkan nama, value-nya kosong, dan dia required, artinya diperlukan, harus diisi lah kurang lebih. Blok ketiga kita punya kelas, jadi kurang lebih ini input yang ada di sini adalah sama dengan data yang ada di tabel, kurang lebih seperti itu sih. Jadi semua inputannya sama ya. Nah, ini blok ketiga kita isi kelas. Jadi ini labelnya for class, ini input tipenya masih teks, ID dan name-nya adalah kelas. Placeholder-nya adalah masukkan kelas, value-nya kosong, dan required juga isinya wajib diisi. Untuk blok selanjutnya kita punya mata kuliah. Nah, kalau mata kuliah ini kita tidak perlu repot-repot lagi untuk input, tapi kita kasih pilihan aja. Ini kasih labelnya untuk mata kuliah, teksnya adalah mata kuliah. Nah, pilihan itu dengan tipe select karena hanya boleh pilih salah satu. Maka kita menggunakan select dengan kelasnya adalah form select, ID dan name-nya adalah mata kuliah. Seperti ini. Ini nggak boleh pakai spasi ya sebenarnya. Jadi digunakan underscore. Lalu value-nya adalah, ini adalah isinya atau ID-nya lah seperti itu. Ini adalah namanya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jadi kalau value-nya PW, singkatannya pemrograman web. PV, pemrograman visual. PM, pemrograman mobile. Kurang lebih seperti itu untuk select. Dia hanya boleh pilih salah satu kalau select box itu ya. Jadi seperti ini. Blok selanjutnya adalah absen. Jadi kalau kita lihat di tabel, nilai absen itu langsung angka sebenarnya ini. Nilai absen itu langsung angka. Tapi sebenarnya di dalam form inputnya itu berupa checkbox. Jadi kalau kita ngecek di checklist itu semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti nanti ada perhitungan bahwa nilai absennya adalah 100. Gitu. Jadi nanti ada perhitungannya sih. Tapi sekarang kita bikin dulu formnya. Jadi ini masih seperti ini dulu aja ya. Input kelasnya seperti ini. Masih sama. Form check input, tipenya checkbox, value-nya 1. Cek labelnya adalah pertemuan 1 gitu ya. Kita bikin 5 isian ya, 5 checkbox menggambarkan setiap checkbox itu adalah satu pertemuan. Jadi anggaplah ada 5 pertemuan gitu ya, 5 pertemuan kuliah. Kayak gitu. Oh, jangan lupa ininya nilai absennya. Seperti ini untuk nilai absen. Untuk nilai tugas, nah ini blok selanjutnya nilai tugas ini. For nilai tugas labelnya, lalu tipenya number, ID dan name-nya adalah nilai tugas. Oh iya, saya lupa di sini nanti kedepannya adalah nilai akhir itu adalah 10% dari nilai absen, ditambah 20% dari nilai tugas, tambah 30% nilai UTS, dan tambah 40% nilai UAS. Perhitungannya ya. Tapi kita di pertemuan 5 ini belum sampai perhitungan sih, baru layoutnya dulu. Tapi kita siapkan dulu saja si labelnya. Ini label tugas tipenya number ya. Sisanya masih sama. Nilai UTS pun input tipenya masih number. Ini ID dan name-nya, nilai UTS. Selanjutnya nilai UAS sama ya, tipenya number karena nilai itu angka. Jadi yang kita isi itu hanya 3 nilai ini saja yang berupa angka tuh. Sedangkan nilai absen itu diambil dari checkbox, dan nanti nilai akhir dihitung, nilai index pun dihitung. Jadi kita tidak input. Kalau kita lihat di sini nih,
kita punya nilai akhir dan nilai indeks. Ini tidak diinput dalam form input karena itu adalah untuk dihitung oleh sistem. Jadi kita tidak perlu repot-repot ngitung sendiri, tapi nanti sama sistem dihitungkan ya untuk nilai indeks dan nilai akhir. Jadi kita cukup input sampai nilai UAS aja. Oke, blok input sudah. Selanjutnya terakhir adalah blok tombol. Kita punya ahref, link ya, link menuju pertemuan 4 dengan tombolnya adalah tombol batal. Dan style warnanya adalah button secondary, mungkin warna abu ya secondary. Sedangkan satu lagi tombol, kelasnya adalah button sukses. Mungkin kita kasih type. Type-nya adalah submit. Nah, nanti dia untuk tombol simpannya. Oke, kita bisa cek apakah jalan atau tidak di file pertemuan 5 itu. Kita refresh dulu aja nih pertemuan 4, lalu kita klik tambah datanya. Seharusnya dia menuju file pertemuan 5.html yang kita buat tadi. Kalau kita klik ini tambah data, nah dia masuk ke file pertemuan 5. Kalau sebelumnya dicoba kan masih kosong kan, belum ada filenya. Tapi kalau sekarang karena sudah dibuatkan filenya, jadi terbuka seperti ini. Nah ini nim seperti ini, jadi kalau sebelum ada isian masih ada saran, masukkan nim gitu. Kita coba masukin, hilang dia sarannya, masukkan nama, ini masukkan kelas ya. Kalau mata kuliah hanya bisa pilih satu, kalau absen kita bisa pilih beberapa sekaligus, atau bahkan tidak sama sekali pun bisa. Kita kasih deh 2 aja. Nilai tugas ini tidak bisa huruf ya, harus angka. Nilai UTS pun sama, harus angka. Nilai UAS harus angka. Nah, nanti kalau kita button simpan, dia belum kemana-mana karena belum ada actionnya. Tapi kalau button batal, kita klik, dia kembali ke pertemuan 4. Kalau klik lagi tambah data, masuk ke pertemuan 5. Jadi ini form input untuk aplikasi kita, aplikasi nilai apa yang mahasiswa ini. Jadi kita sudah bisa bikin tabel dan form inputnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk pertemuan 5 ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi kita bikin formnya seperti ini. Ada yang tidak perlu diinputkan juga dari tabel situ, tabel yang di pertemuan 4 karena tidak dipakai. Kita hanya perlu ini aja. Simpannya memang belum jalan, tapi batalnya sudah kembali ke halaman list data lah, kurang lebih seperti itu. Oke, paling itu aja sih dari saya untuk pertemuan 5 ini. Goalnya sudah tercapai, yaitu bikin form input data. Walaupun ini belum berfungsi secara data ya, tapi secara layout sudah jadi dan sudah bisa dilihat hasilnya juga. Oke, paling hanya itu aja untuk pertemuan 5 dari saya. Kita akan melengkapi tombol edit ini ya di pertemuan 6. Oke, rasanya sekian saja dari saya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan terima kasih.